Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about. Halo, berjumpa lagi dalam channel Flips BR Happy Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit menikmati perjalanan saya menuju Kopdargab Semarang CB150X Adventure Indonesia bersama dengan teman-teman CB150X tentunya dari Depok. Dan dalam perjalanan ini saya memilih rute untuk melewati jalur Pantura, teman-teman. Dan bagaimana keseruan-keseruan saya di depan, saya berharap teman-teman untuk tetap menyimak video ini dan jangan men-skip. Gimana keseruannya? Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Sampai ketemu dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya memang ke Semarang, tapi ngetes motor bore up sebenarnya. Jadi Jadi ya nanti saya akan kasih beberapa reviewnya ya. Jadi setelah jalan kurang lebih 120 kiloan gitu kira-kira ya, kayak apa sih rasanya gitu ya. Ya masih belum beres lah, intinya settingannya masih banyak yang kerasa lag di kanan kiri gitu ya. Top speed juga belum dapat, torsi juga belum terlalu berasa banget gitu. Jadi ya kita coba terus review ya gitu teman-teman. Oke, bersama dengan Bro Dika, ada Bro Erlan dan ada Bro Raffi. Mantap ya, ikuti terus. Oke, kita sekarang lagi mau ibadah dulu ya. Nih teman-teman ya, dapat teman baru juga, saudara baru teman kita dari Tegal dan Pemalang. Dengan Mas siapa? Eka, Bang. Mas Eka Philip, Mas. Salam kenal. Salam kenal. Mantap. Oke, mereka mendadak jadi suka ibadah ya. Ini dia, tuh dia orangnya. Padahal di Jakarta susah banget disuruh sholat. Apalagi dia nih. Tapi nggak apa-apa, utamakan ibadah. Siap. Riding dan ibadah harus imbang. Sikat. Matahari terbit. Oke, setelah melakukan ibadah dan sholat subuh, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Semarang, Jawa Tengah bersama dengan teman-teman CB150X. Dan rute kali ini standar-standar aja. Yang kami pilih adalah jalur Pantura karena kami berangkat Jumat malam dan punya target untuk bisa kembali lagi ke Jakarta adalah Minggu malam gitu ya. Ya, suasana pada pagi hari ini memang agak berbeda. Kita sudah sampai di Brebes nih teman-teman, dan jembatan ini kayaknya udah dari akhir tahun lalu saya lewat sini, masih belum kelar-kelar juga ya. Jadi cukup lama pengerjaannya kelihatannya. Ya mungkin pengerjaannya susah, jadi agak lama begitu. Dan di antara beberapa rombongan ternyata yang baru pertama kali ini teman-teman melalui jalan Pantura ini. Cukup menarik buat mereka jalanan ini. Dan mereka pun cukup menikmati pagi ini. Dan suhu ini cukup dingin ya teman-teman ya di pagi ini, nggak tahu kenapa. Dan kanan ini adalah alun-alun kota Brebes teman-teman. Jadi kami akan punya target untuk berhenti dulu di SPBU Muri nanti di Tegal. Dan beberapa footage saya akan tampilkan ini saat kami mau memasuki kota Tegal teman-teman. Bagi yang udah sering pasti tahu banget ini. Dan ya kecepatan juga saat ini kami jaga di 70-80 gitu ya. Dan kami menyempatkan diri juga untuk saling bertukar informasi gitu teman-teman, tadi jadi sempat berhenti bentar. Dan ini kami sudah masuk keluar lagi dari kota Tegal. Jadi
SPBU Muri itu adanya di luar kota Tegal sedikit gitu ya. Nah ini dia, kita udah belok dan kita akan beristirahat di SPBU Muri ini rencananya untuk beberapa jam. Jadi kami akan memilih untuk bisa beristirahat atau tidur gitu teman-teman. Dan inilah SPBU Muri teman-teman. Jadi kalau ada yang ngegas lewat Pantura, jangan lewatin ini untuk beristirahat di sini. Lumayan banyak fasilitasnya, jadi bisa isi bensin, makan, tidur, prepare motor gitu ya. Gitu aja teman-teman. Oke, gimana keseruannya di dalam dan gimana komentar saya? Simak terus teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di SPBU Muri teman-teman. Waduh, seneng banget ya hari ini, suasananya lumayan cerah. Dan tadi pagi tuh dingin banget di Tegal. Waduh, tapi ya siangnya saya udah prediksi bakal panas begini ya, karena nggak ada awan. Dan ini truk-truk juga lagi ngantri ya teman-teman. Dan wah, oke, saya langsung bahas saja mengenai result saya. Kurang lebih sampai 350 kilo ke Cirebon, ke Tegal, SPBU Muri ya, dari Jakarta. Jadi gini, ada beberapa hal yang kalau saya nemukan agak ada kejanggalan gitu teman-teman. Jadi yang pertama, mesinnya itu, ya ini motornya, mesinnya itu masih suka ditemuin mati-mati teman-teman. Ya tiba-tiba nih gigi satu tes hilang. Ya tapi udah nggak sesering kemarin lah. Ini baru cuma 2 atau 3 kali kayak gitu selama perjalanan ke sini. Terus powernya juga nggak signifikan di gigi 1, gigi 2. Cuman kalau udah gigi 3, gigi 4 gitu ya, wah gila banget itu. Jadi kalau kita gas ngacir ya. Dan 2 itu aja sih sebenarnya. Sama satu lagi keluhannya adalah bensinnya lumayan bisa dibilang kacau ya gitu ya. Jadi ya teman-teman, kayaknya kita harus setting lagi nih. Itu sementara sampai dengan SPBU Muri. Nanti saya laporin lagi kalau ada update. Thank you. Oke, menyambung komentar saya mengenai percobaan pertama saya setelah keluar dari BRT. Jadi memang tadi seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman, dalam perjalanan kali ini saya membawa motor yang baru aja saya selesaikan bore up-nya gitu ya, jadi naik ke 180 cc. Dan memang masih ada beberapa masalah gitu ya, salah satunya mesin mati. Nah, gimana sih maksudnya mesin mati? Ini banyak juga yang nanya ke saya waktu ada video review. Jadi mesin mati itu artinya waktu kita habis RPM tinggi gitu ya, misalnya 5000, 6000 gigi 3 gitu ya, tiba-tiba kita harus ngerem karena lampu merah gitu. Nah, itu waktu kita mau gas lagi, maksudnya masuk gigi 1 lagi, itu mati teman-teman. Nah, ternyata setelah saya berkonsultasi dengan tim BRT, hal tersebut disebabkan karena adanya idle yang terlalu rendah. Jadi setelah dideteksi atau dilihat log data lognya gitu ya, itu memang ada di RPM 1400-an. Wah, memang cukup rendah ya. Jadi ya dia mengatakan harus ditambah sedikit gitu kira-kira. Nah, by the way teman-teman, setelah disetting ulang ya sekarang udah cukup oke. Dan di beberapa footage teman-teman bisa lihat saya masuk beberapa kota ya. Jadi habis Brebes tadi masuk Tegal, Tegal masuk Pemalang, Pemalang masuk Pekalongan, Pekalongan masuk Batang. Terus habis Batang baru nanti ada masuk ke daerah Semarang gitu. Nah, jadi memang perjalanan kali ini saya tempuh bersama dengan teman-teman melalui jalur Pantura gitu teman-teman. Ya, nah bicara tentang performa lagi ya. Jadi ya tadi itu mati-mati aja. Kemudian yang kedua itu mungkin kalau saya tadi mengomentari mengenai bahan bakar. Nah, memang ada konsekuensi dari motor yang sudah di bore up gitu teman-teman. Jangan diharapkan bahwa motor yang mungkin udah di bore up itu konsumsi bahan bakarnya akan lebih irit gitu, atau mungkin sama saja iritnya dengan motor normal. Saya harus ngomong to be honest, tidak. Jadi motor bore up tidak seperti itu teman-teman.
Ada beberapa yang kasusnya di MID itu lebih irit. Misalnya sebelumnya mungkin di waktu masih normal gitu ya, 146 gitu ya, 1 liter 46 kilo. Nah, cuma begitu setelah di bore up jadi 148 atau 149. Teman-teman harus tahu, itu adalah flow rate-nya yang dihitung sama ECU standar. Jadi tanpa menimbang bahwa injektornya itu kan sudah lebih besar ya. Dengan kecepatan yang sama, sebetulnya itu akan menyemburkan bensin yang jauh lebih boros dong. Logikanya gitu ya, diameter injektornya itu misalnya lebih gede, sama-sama 10 meter per second gitu misalnya. Itu sebetulnya volumenya akan lebih boros kalau kita udah ganti injektor yang lebih gede gitu. Nah, analoginya begitu. Nah, dia itu menghitung flow rate, teman-teman. Bukan menghitung real dari pengeluaran bensin yang ada gitu. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh. Akan pasti lebih sering ke pom bensin, itu udah jelas. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sebenarnya kalau bore up tuh jadi nyaman gak sih? Saya nggak bisa ngomong, itu penilaian teman-teman. Tapi yang bisa saya kasih gambaran adalah bore up itu udah pasti mesinnya jadi lebih panas, kemudian lebih boros, dan ada kemungkinan RON dari bahan bakarnya akan naik. Contoh teman-teman pakai Pertalite nih misalnya, itu dengan kompresi yang saya setting di 11,5 gitu ya, itu udah nggak bisa lagi. Kalau pakai motor bore up itu udah pasti harus pakai Pertamax atau bahkan Pertamax Turbo, gitu teman-teman. Ya itu ada konsekuensinya. Terus kemudian saya seperti yang waktu di video bore up gitu. Jadi bore up itu nggak boleh hanya membore up mesinnya aja gitu ya, atau silindernya doang, nggak bisa gitu. Jadi harus sepaket. Nah, apa aja paketnya? Mungkin teman-teman harus nyimak di vlog saya sebelumnya gitu ya. Apa aja yang saya udah rekomendasikan. Oke, kembali ke perjalanan. Jadi di Kopdargab kali ini memang ini kopi darat dari gabungan Jawa Tengah gitu ya. Tapi kita diundang dan kita juga mau menghadiri gitu ya. Karena ada pergantian pengurus Kapengdanya gitu. Dan ya sebagai sarana ajang silaturahmi juga gitu teman-teman. Oke, kayak gimana sih keseruan Semarang gitu ya? Wah, ini kota yang susah banget dilupain gitu ya. Kayak gini nih teman-teman. Ya, disimak lagi ya teman-teman. Wow, udah nyampe nih di Semarang bersama dengan teman-teman HSFCI dan CBX. Sepanjang jalur Pantura, mantap. Udah besok gua usah bawa. Ngambek gua ngambek. Tapi semua sepakat deh kalau Bape videoin kita cuekin. Sekarang. Iya. Diam biar bagus gitu. Mantap. Oke, jadi ada beberapa footage yang saya nggak videokan. Jadi waktu abis kita nyampe di penginapan, terus kemudian dari penginapan kita jalan ini sekarang di Umbul Sidomukti tadi. Kita berkongko-kongko ria dulu dan bersantai sebelum akhirnya kita menuju ke venue di Kopdargab Jateng. Dan ada juga kejadian, jadi ini Raffi yang di depan saya baru aja jatuh teman-teman. Dan jatuhnya cukup telak ya. Jadi kami perjalanannya cukup jadi terhambat beberapa menit, sekitar 15 menitan karena Raffi jatuh teman-teman. Nah cuma memang untungnya tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada yang serius. Dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan ini menuju venue Kopdargab CB 150X Jawa Tengah gitu teman-teman. Nah ini sepintas keseruan yang kita adakan di sana. Skip, anjing skip. 011. Ingetin nomornya. Oke, setelah beberapa lama ya, akhirnya kita gas balik. Mantap banget, terima kasih buat semua komunitas. Mantap. Teman-teman, demikian video dari Kopdargab Semarang bersama dengan teman-teman CB 150X Depok Raya. Masih banyak yang harus diceritain, tapi mungkin di video ini saya akan menyudahi video sampai dengan di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, menonton dan juga ikut like dan subscribe, juga komentar di bawah. Terima kasih teman-teman, dukungan teman-teman betul-betul
membuat saya semangat untuk bisa bikin video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sehat selalu. Salam buat teman-teman di seluruh Indonesia.